Ada beberapa tanaman yang perlu untuk disirami dan ada beberapa tanaman yang tidak perlu untuk disirami di saat musim hujan karena bisa menjadi penyakit bagi tanaman itu sendiri. Hai, assalamualaikum Beb. Jadi hari ini tuh aku bingung mau masak apa. Sambil jalan aku tuh sambil mikir dan aku tertuju sama air ini. Airnya udah mau kering dan aku mikir aduh mubazir nih kayaknya kalau aku nggak nyiram. Di sini aku siramin dulu tanaman kacang panjang aku, baru aku tanam 2 hari yang lalu. Doain tumbuh ya Beb karena aku benar-benar udah nggak punya media tanam yang bagus lagi, tanahnya tuh nggak ada. Dan dilanjut dengan aku nih nyiram caisin. Tahukah kalian sambil aku nyiramin tuh sambil aku mikir apa aku bikin sambal mie aja ya pakai caisin. Dan untuk ngabisin air aku siram timun. Dan doakan juga mudah-mudahan timun aku yang cuma ada 4 polybag ini mau berbuah ya Beb. Karena baru pertama kali juga aku nanamnya. Dan lanjut ini aku siram-siram tanaman kangkung aku yang ukuran raised bagnya tuh cuma ukuran 1 meter dikali 30 cm. Jadilah ya asal ada aja buat kita masak. Lanjut lagi aku nyiram baby bayam aku. Jujur di sini aku agak kecewa karena ternyata enggak semuanya tuh tumbuh. Tapi ya sudahlah ya kan, besok kita coba lagi, nanam lagi lebih banyak lagi. Karena menanam itu bukan hal sepele yang kita tanam terus dia tuh tumbuh. Tapi ada tantangannya tersendiri. Karena menurut aku di setiap cuaca baik itu panas maupun dia tuh hujan ada tantangannya. Kalau panas bingung nyari airnya, kalau hujan kita bingung mikirin hamanya. Menurut aku intensitas hamanya tuh lebih aktif di saat musim hujan Beb. Saking banyaknya hama tuh sampai kayak gini aku bungkusin gambas-gambas aku karena udah ada seminggu ini aku tuh sama sekali nggak manen, kalah sama si lalat buah. Karena kalau udah dihinggapi lalat buah itu Beb belum sempet gede dia itu udah dipastikan busuk. Makanya di sini gambas-gambas aku walaupun baru berputik kecil dia itu langsung aja aku bungkus. Dan di sini aku balik kanan dulu pulang ke rumah, aku ngambil plastik setengah kiloan yang udah aku gunting bawahnya biar dia tuh nggak lembab ya Beb gambasnya di dalam, karena kalau bawahnya nggak dipotong otomatis dia tuh bakal busuk karena pengap. You know pengap Beb? Pengap is sesak, pengap is gerah yang membuat dia itu menjadi berkeringat dan busuk. Jadi walaupun dia tuh masih kecil-kecil begini Beb langsung aja kita bungkus biar aman. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Sebelum dia dimakan lalat buah mending kita bungkus dulu biar kita yang makan ya kan. Nah ini yang terakhir aku bungkusnya itu pun ngumpul di bawah. Dan di sini juga aku lihat tanaman gambas aku kemarin yang udah ditusuk-tusuk sama si lalat buah. Tapi aku malah ketemu sama hama yang suka ngabisin daun. Langsung ku kaplok dead dia. Itu gara-gara dia itu makanan. Nengok nih gambas aku sampai kuning, nggak jadi dia gede Beb. Gimana mau gede udah dihisap sama dia jadinya busuk deh dalamnya. Tapi ya sudahlah ya, untuk mengobati rasa kecewa kita lihat dulu gambas yang gemoy ini. Saking gemoynya plastiknya sampai sesek Beb. Dan berlari sedikit ke belakang, di sini aku lihat tanaman tomat aku dia terserang hama Beb, hama jamur yang memakan akar menyebabkan pertumbuhannya tuh tidak optimal dan berujung dengan kematian. Padahal buahnya tuh banyak Beb.